ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا بالتوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكون. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكون. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالملك وبالعجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكون. يا إله أمرنا فلا أحد أبر في قولنا ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي لن شفاعته لكل أمر من الأهوال محال. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكون. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكون. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بلاد الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا والبر حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Surah Al-A'raf ayat 57.
Fa'anzalna bihi, dan kami turunkan, bil matar, dengan turun hujan, bil baladi, kepada satu tempat, satu kampung, satu negeri, al-ma'a, air, yaitu air hujan. Kata Allah, kami turunkan air hujan kepada satu negeri, satu tempat, satu kampung. Fa akhrajna bihi, maka dari sebab air itu keluarlah, tumbuhlah, hiduplah, min kulli thamarat, dari berbagai macam buah-buahan. Yang tadinya tandus, kering, pohon-pohon pada mati, dan hewan-hewan juga nggak dapat makanan karena nggak ada pohonan, nggak ada daun, nggak ada buah-buahan, semuanya susah. Maka Allah turunkan hujan. Dengan hujan yang turun ke bumi, maka bumi menjadi subur. Akhirnya semua tumbuh-tumbuhan hidup. Nah, ketika tumbuh-tumbuhan hidup, maka ada daunnya, ada kayunya, ada buahnya, ada bunganya. Dengan sebab air, maka mereka yang ada di bumi mendapat nikmat. Maka hujan itu rahmat dari Allah. Dan dengan air itu semuanya hidup. Semuanya apa saja asalnya dari air. Dan siapapun harus menggunakan air, ya, untuk mandi, untuk beribadah, untuk istinja, termasuk juga untuk makan minum. Mungkin nggak makan kita kuat, tapi kalau nggak minum nggak bisa. Mengapa? Karena tubuh kita hampir semuanya air, ya, 70% air. Otak kita 70% air. Kalau kurang air, otak kita kering, akhirnya pusing. Maka kalau kita pusing, minum air, jadi saraf-saraf segar lagi. Jadi nggak boleh kekurangan air. Kalau terus-terusan, maka akan mengakibatkan banyak penyakit, khususnya ginjal. Karena kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dengan air semuanya hidup. Semuanya memerlukan air. Manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Maka kata Allah, kami jadikan semuanya dengan sebab air menjadi hidup. Beberapa hari kan turun hujan, segar lagi. Ya, pohon-pohonan pada mati, ya. Taman-taman pada mati, nggak disiram. Kalau di Syria, di Jazair, kalau musim panas ada truk yang nyiram, ya. Jadi ada Syria pada itu, Syria sampai jalanan pun disiram, ya, airnya banyak dia, ya. Pohon-pohonan disiram, ada truknya, pohon siramnya besar, tinggal lagi, gitu. Kalau kita nggak disiram pada mati. Lihat di pinggir jalan itu pohon gede-gede pada mati, nggak disiram. Duitnya, dananya kemana tahu itu, ya. Ntar mati, keluar dana baru, beliin pohonan baru lagi, ya. Mati lagi, keluar lagi dana baru, ya. Korupsi, ya. Azab negeri kita ini menderita sebab korupsi, ya. Ngajinya rajin, membuat duit orang rajin juga. Ini anehnya Muslim Indonesia itu, ya, Masya Allah. Padahal makan halal menjadi sebab diterimanya doa. Makan halal, tubuh kita ini kita isi dengan yang halal,
Jadi bergerak pun ke yang halal, jalan ke yang halal. Mulut juga ngomong pada yang halal. Tapi kalau diisi yang haram, mulutnya nggak benar, matanya nggak benar, tangannya nggak benar, kakinya nggak benar. Lihat orang yang korupsi. Itu satu contoh. Ya. Kenapa? Karena setan nggak mungkin. Kata setan, lu korupsi, sedekain kita. Ada nggak tuh? Nggak ada. Kata setan, lu sedekain, gue cekek lu. Ya. Itu. Tapi kalau harta yang halal mudah disedekahkan. Kenapa? Karena setan nggak bisa mencegahnya. Yang halal. Tapi kalau yang haram nggak mungkin dia sedekahin. Susah. Nah, jadi dengan sebab air semuanya hidup. Oleh karena itu kita semua supaya minum air putih. Apalagi anget ini, ya, enak ya. Tapi kebanyakan kita doanya kopi, ya, teh, air putih pada malas. Padahal air putih, ya. Kopi pakai air putih. Kalau di Maroko, di Jazair, di Tunis, kalau kita ke kafe, satu gelas kopi, minum air putihnya segini sebotol. Semua yang minum kopi dibarengi dengan dikasih satu gelas air putih. Kalau kita minta nambah, tambahin lagi. Supaya apa? Untuk menetralkan. Jadi semuanya pada minum, makanya sehat. Ngopi 3 gelas nggak ngapa-ngapa. Karena minum air putihnya 3 gelas juga. Nanti kita ngopi ngerokok nggak pernah kena air putih. Ya. Itu akhirnya pada penyakit dah. Ya, minum dah, cukup dah air putih. Ya. Nih habis ini ntar biasain minum. Ya, sehat dah, enak seger. Kulit jadi cakep, halus. Ya, karena ke pori-pori keluar air. Jadi kulit kita halus, ya, nggak jerawatan. Ya. Kenapa? Kena air putih. Harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, ya akibatnya ntar penyakit mulu di tubuh kita. Air dah. Itu kata Allah tuh. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i hayyin. Kami jadikan semuanya hidup dengan air. Jadi kalau kita pengen tubuh kita hidup, maka supaya kita minum air. Coba bagaimana saudara kita di Palestina, ya, air nggak ada, listrik nggak ada, makanan nggak boleh masuk, minuman nggak boleh masuk. Bagaimana itu? Hampir 1 bulan, ya, bom. Pesawat sekali turun 100 pesawat, hancur semua. Ya. Apa salahnya? Hamas itu tentara yang kamu bunuh. Kenapa bunuh warga? Anak-anak kecil, bayi-bayi, orang pada tidur. Yang nggak berdosa, yang nggak ikut perang. Ya. Yahudi Zionis itu paling takut sama Hamas. Kalau Fatah, ya, PLO, Yasser Arafat, dulunya itu dia memang agak miring-miring dia. Ya. Dia mau membagi Palestina setengah. Tapi kalau Hamas nggak bakal, sejengkal pun nggak akan dikasih kepada Yahudi. Itu makanya kalau nggak ada Hamas habis. Ya, itu jadi Hamas itu ya tentaranya pada pakai ini kan, nggak kelihatan, nggak ada yang tahu, matanya doang kelihatan. Ya, dia nggak nonjolkan diri. Semua yang masuk pasukan Hamas itu udah anggap dirinya mati. Jadi pasukan berani mati itu Hamas. Hafal Quran untuk mendaftarnya saja dia harus hafal Quran. Paling tidak 3 juz, ya. Setiap hari baca Quran aja, dalam perang baca Quran. Orang menghafal Quran. Puasa Senin Kemis. Hamas itu. Ya, makanya Yahudi takut banget. Ya, mereka ingin habiskan tuh Hamas. Kalau Hamas habis, selesai deh. Hamas ini nih, karena apa? Karena mereka itu memang pengen mati. Dan dia sudah menganggap dirinya sudah mati. Jadi untuk mendaftar di Hamas itu, dia sudah tidak ada lagi kembali ke keluarganya. Jadi harus dapat izin orang tua kalau dia anak. Kalau dia punya istri, harus dapat izin dari istri.
Harus semua. Jadi dianggap dia udah hilang dah. Coba lihat tuh. Sampai sekarang nggak beres-beres. Siapa itu yang nyerang? Amerika, Inggris, Prancis, semua kagak apa-apa, nggak apa-apa. Itu dalam keadaan senjata yang sangat minim, ya. Sampai sekarang nggak bisa. Bahkan sekarang ini ya Israel minta gencatan senjata. Mengapa? Karena Jazair 3 hari yang lalu parlemennya itu sudah menetapkan secara sepakat untuk mengirim tentara. Karena Palestina itu saudara kita. Nah, kalau Iran udah pasti, Yaman begitu juga, Turki begitu juga udah siap mengirim tentaranya. Jadi perang lah. Ada ketakutan juga. Ya. Umat Islam mau dilawan, ya. Kalau udah turun nggak ada yang bisa mencegah. Indonesia begitu juga, kalau udah pada marah nih, dicekek tuh. Jangan cengir aja, orang masih sabar. Ya, apa ini orang lihat dengan kasat mata, orang lihat itu. Ya, orang pada diemin aja, pada sabar. Entah kalau udah habis kesabarannya. Soeharto saja 25 tahun habis, apalagi lo ya baru baru 10 tahun ya. Kenapa? Untung umat Islam pada ngaji, ustaznya bilang sabar, bersyukur, tawakal, jangan membalas keburukan dengan keburukan, ya. Karena pada sabar, bedanya. Terus digencet, biarin sabar. Entah. Kata orang Arab, lisabri hudud. Sabar itu ada batasnya. Kalau udah nggak ada sabar lagi, habis lah. Ya. Jadi umat Islam itu jangan dianggap remeh. Ya. Kalau sudah bergerak, udah imannya bangkit, dia nggak takut mati lagi dah. Udah biarin lah, mati syahid mendingan dah. Ya, makanya jangan bangunkan singa yang lagi tidur, jangan disakitin. Kalau pengen sukses, baikin umat Islam, aman nanti. Nanti mau jadi 20 tahun juga jadi presiden, nggak ada yang gangguin. Jangan sakitin umat Islam, baikin. Suruh dia ngaji, ngapain aja dah. Udah dia nggak pikirin politik. Ya? Lu ngaji dah sama bikin maulid, udah biarin lah. Ya. Dia gak ingat politik. Tapi kalau disakitin, ya, diancam, guru-gurunya ditangkepin, salah dikit ditangkepin, marah. Itu ya. Jadi air itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita pengen sehat, ya, minum air. Mumpung negeri kita masih banyak air. Ya, kalau udah seperti Palestina, di mana nyari airnya? Ya. Dan kita orang-orang Kenyi ini nggak terbiasa susah. Ya, biasa enak terus-terusan dari merdeka enak sampai sekarang. Lihat tuh Palestina hidupnya bagaimana susahnya itu. Ya, berbulan-bulan nggak ada air, mereka udah biasa. Jangan kesianin saya, kesianin diri lu yang nggak ada sama Palestina. Gitu. Kenapa? Karena kalau Palestina habis, ntar merembet ke Syria, ke Libanon, ke Mekah, ke Madinah, habis semuanya. Mekah habis, Madinah semua memang dia punya program untuk ngabisin semua. Jadi benteng batu pohonan nama Yahudi. Batu pada ngomong, nih Yahudi nih. Diumpet di pohonan pada ngomong, nih Yahudi nih. Ketahuan jadinya. Ya, ada satu pohon tuh, ya, pohon yang berduri, namanya pohon golkot. Nah, itu orang jadi kepada kita bisa membantu Pak tenaga, pikiran, paling tidak doa dah. Baik aja lah, ya.
Hamas itu pejuang, jangan disebut Hamas itu ada anak pun kerja kan tidak ada lagi kadang perang jangan di itu aja. Ya biasa ya ada Hamas ada banyak itu yang terkenalnya itu PLO dan Hamas. Tapi kalau Hamas orang Muslim, kalau PLO banyak orang Kristen. Nah kalau lagi makan nih kumpul PLO Hamas pada berantem, kita deminin aja pada berantem, pada saling mengejek begitu. Tapi tujuan mereka semuanya satu, ingin merdeka dari penjajah. Sedangkan di undang-undang kita kan sudah ada untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Itu undang-undang kita. Ya, dan kita nggak rela ya, dan itu punya orang Palestina diambil sama Yahudi, dan Yahudi harus keluar dari Palestina. Nah, jadi jangan kita jelek-jelekin pejuang-pejuang mereka, ya udah membantu kagak dijelek-jelekin lagi kan kesianan ya, ya. Selemah-lemahnya iman paling tidak kesianan secara kemanusiaan. Kalaupun ente bukan orang Islam, secara kemanusiaan kesianan, anak-anak kecil pada mati, satu keluarga ada 20 orang mati semuanya ya. Bahkan Kementerian Pendidikannya mengatakan tahun ajaran ini 23-24 udah nggak ada lagi muridnya, mati semuanya, beritanya itu begitu ya. Jadi begitulah mereka, nggak ada air ya, nggak ada listrik, sumbangan banyak. Truk-truk tuh ratusan truk kontainer mau masuk nggak boleh. Satu-satunya itu yaitu perbatasan Rafah yang ada di Mesir, itu masih ditutup. Semuanya udah siap, Indonesia pada siap, makanan, minuman, pakaian semua. Ntar hancur nih, dibangun, gampang bangunnya. Asal udah tenang, dibangun. Setahun juga jadi lagi nanti kota. Ya, yang danain siapa? Umat Islam, gampang untuk membantunya begitu ya. Jadi ini udah membantu gagak, dijelek-jelekin lagi kan ya, nggak punya perasaan gitu ya. Nah begitu Al-Aqsa dikuasai oleh orang Yahudi, sedangkan Al-Aqsa itu kan masjid umat Islam yang harus kita pertahankan. Kalau sudah diambil Al-Aqsa, dihabisin, dibangun kuil Sulaiman, habis dah. Al-Aqsa habis, nanti tinggal tunggu Madinah. Masjid Nabawi habis, tinggal tunggu Mekah. Ka'bah habis sudah. Nanti suatu saat ya, dan Yahudi sampai kiamat, sampai turunnya Nabi Isa masih ada Yahudi. Bahkan Nabi Isa turun membunuh Dajjal, membunuh babi, menghancurkan salib dan menghancurkan Yahudi. Berarti masih ada itu Yahudi sampai kiamat ya. Nah, jadi tinggal kita nih, ku anfusakum wa ahlikum, nah jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksaan api neraka. Kadzalika nukhrijul mauta. Nah ini deh tujuannya nih. Jadi di samping Allah turunkan air ke bumi, bumi yang tadinya mati jadi hidup. Karena bumi hidup maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan hidup maka semuanya hidup. Hewan hidup, manusia hidup, enak segar. Yang tadinya mati, begitu juga kata Allah, kami bangkitkan orang yang udah mati nanti pada hari kiamat. Itu namanya al-ba'tsu, hari di mana kita dibangkitkan lagi untuk dihisab. Ya, itu tujuannya. Kadzalika begitu juga al-ikhraju, di mana tanah yang tandus dengan sebab air terus pada keluar, pada tumbuh ya.
tumbuh-tumbuhan, nukhrijul mauta, kami keluarkan orang yang sudah mati, min kuburihim, dari kuburnya, bil ihya'i, dengan hidup lagi, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu ingat. Jadi hidup kita ini sebentar, ya. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin was sab'in, umatku antara 60 sampai 70, wa qalilun, dan sedikit, man yatajawazu dzalika, yang melewati 70. Ada dikit, kebanyakannya antara 60 70, bahkan di bawah 60 pun banyak yang pada mati. Jadi sebentar, jadi seakan-akan nih kita cuman mampir doang di dunia, habis itu kita mati, habis sudah. Ya, dulu ada Bapak Haji Sumarno, ya. Sebelumnya di sini Haji Ma'ruf, ya. Ada Haji Helwani, Haji Abdul Hamid, Pak Rusdana, Ustaz Hasan, Haji Tohir, di sini semua ada semuanya. Sekarang mana? Ya, Pak Haji Sumarno mana? Nggak ada. Dan yang lainnya jamaah kita yang dulu, ya, Anda, ya, udah nggak ada. Bersama kita ngobrol, sama kita salam, kan udah nggak ada. Ustaz Lukman, ya, Ustaz Lukman tuh Kemis malam Jumat nggak ada ustadz yang lain, cuman dia doang. Jadi dia ngasih amplop pengajian. Haji Yusuf ada juga. Saya lagi sakit, nah ente ngaji? Iya saya ngaji, cuman kurang sehat gitu. Udah, itu kan tuh malam Selasanya sakit kan, Senin sampai Selasa tuh dibawa ke rumah sakit Tebet. Itu meninggal malam Jumat tuh, masih ada malam Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa meninggal, nggak ada lagi. Biasa kita kumpul sama Pak Haji Ence, udah nggak ada. Itu satu contoh. Apa yang kita banggain sebentar. Jadi kayak cuman liwat doang, habis itu selesai dah. Mati, habis sudah. Paling kita ingat seperti itu lah, ingat gitu doang. Cuman ingat doang dah. Sedihnya juga udah berkurang. Cuman ingat doang. Nanti yang lainnya begitu juga, datang orang baru, mati, datang orang baru, sampai kiamat. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai bahwa tujuan hidup kita untuk beribadah. Ya, di samping kita ibadah, ya kita nikmati juga dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan kita, ya, masing-masing kita ini bisa berbuat baik. Kullu ya'malu ala syakilati. Syakilah itu tafsirnya banyak, masing-masing bekerja sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai. Allah Maha tahu. Yang penting berbuat baik, ya. Kita tutup pintu-pintu keburukan, ya. Berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada semua manusia. Berbuat baik dah, enak. Ntar ketika kita mati disebut-sebut yang baik-baik, ya kan? Kalau kita hidup sakitin orang, ya, kita ambil harta orang, kita mati kita nggak bawa, disebut sampai kiamat, orang sebutin sya'ano, sebutan yang jelek-jelek, ya. Jadi begitulah, jangan sampai kita lengah dengan kenikmatan dunia yang sebentar. Kita pasti bakal dibangkitkan. Ketika kita mati, kita pindah ke alam lain, namanya alam barzakh atau alam kubur.
Mengapa kebanyakan kita dengar alam kubur? Karena kebanyakan yang mati dikuburin, sehingga penyebutannya alam kubur. Sebenarnya dia juga alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat, tengah-tengah. Alam barzakh, alam seperti alam dunia dah, ya. Seperti alam perut, bayi di dalam perut, beda kan? Ya, alam perut, bayi di perutnya, di bundar mandir, ya. Coba kalau bayi itu, ya, coba kalau ngintip dikit tuh, dilihat tuh dunia kan, ya. Andai kata bayi tahu, ya, ditusuk aja tuh perut ibunya, ngintip gitu kan, ya. Dia kagak tahu. Itu bayi yang ada di sini nih, tahu nggak tuh ada di dunia? Nggak tahu. Padahal cuma dijagain sama kulit doang. Di luarnya ada dunia begini. Di dalam perutnya itu dia mundar mandir, napasnya bagaimana? Tapi kalau di dunia bisa nggak tuh kita terkurung? Nggak bisa napas kita. Tapi bayi bisa kan? Makannya dari mana? Minumnya dari mana? Dia bergerak-bergeraknya bagaimana itu? Nah, begitu juga alam barzakh. Ya, alam barzakh nggak seperti alam dunia, beda. Tapi di alam barzakh itu kata Nabi, al-qabru imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin niran. Alam kubur bisa menjadi taman-taman surga atau menjadi lubang-lubang neraka. Taman-taman surga nikmat kubur, lubang-lubang neraka azab kubur. Nah, ketika kita mendapat azab kubur, ya menderita kita. Kalau orang tuanya atau keluarganya, anaknya ingat sama yang udah mati, ya, mendoakannya, mohon istighfar, disedekain, ya, bahagia yang di alam kubur. Tapi kalau nggak ada yang doain, nggak ada yang mohon istighfar, nggak ada yang sedekain, menderita dia di alam kubur, kesianan. Nah, kita yang beriman, yang mengerti bahwa orang yang sudah dikubur hidup, tapi hidupnya nggak sama dengan hidup di dunia. Bahkan mereka yang di alam kubur itu saling kunjung mengunjung, saling berziarah. Makanya tuh ada yang menganjurkan supaya kain kafannya yang bagusan dikit. Karena kalau kain kafannya jelek, ntar dia bertamu ke temannya malu dia, ya. Kain kafannya jelek, gitu. Kayak kita datang ke rumah orang, baju kita jelek, malu nggak? Malu, itu. Ya. Jadi kain kafannya yang sedang dah, gitu. Ya. Ketika baru dikuburin, si mayit tuh, yang udah mati tuh, nanya kepada yang baru dikuburin, nanya, si Ano gimana kabarnya? Teman-temannya ditanya. Sampai ditanya, si Ano udah kawin belum? Ditanya itu. Yang udah mati masih perhatian kepada yang udah hidup. Maksudnya yang udah mati masih ada perhatian kepada orang yang masih hidup, teman-temannya. Ketika ada orang baru dikuburin di samping dia, ditanya, si Ano bagaimana kabarnya? Si Ano bagaimana? Coba lihat, kita yang masih hidup udah lupa sama yang mati. Yang mati aja masih ngingetin kita. Itu, apalagi orang tua kita yang udah mati dilupain. Sedangkan orang tua kita ingat anaknya. Gitu. Jadi ketika ditanya bagaimana itu si Ano kabarnya, kalau yang mati bilang, yang baru mati dikuburin bilang, si Ano udah meninggal. Kok gue nggak tahu? Gitu. Kalau udah mati mana tahu? Itu. Jadi kalau kita lewat ke kuburan orang yang kita kenal. Dia kenal kita, kita kenal dia. Atau teman akrab, kita lewat tuh ke kuburannya. Terus kita nggak doain, kita lewat doang. Itu kata dia tuh yang mati, sombong banget, lewat nggak doain gua. Coba lihat. Padahal dulu sering dibeliin rokok, sering dikasih duit, diajak makan di restoran, sombong banget lewat nggak doain gua. Gitu. Ya tuh, ya. Jadi jangan dikira yang udah mati dihidup, cuman alamnya lain. Apalagi yang mati syahid, ya, pasti dihidup. Ya. Nah, jadi begitulah. Akhirnya nanti kita mati, nanti ketika datang
waktunya pada hari kiamat kita dibangkitkan lagi, hidup dalam keadaan uryan, telanjang. Ya. Hufat itu telanjang kaki, urat telanjang badan. Ya. Jadi nggak pakai baju, nggak pakai sepatu, waru mahtun, tidak dikhitan. Itu telanjang bulat semua. Itu Aisyah nanya kepada Nabi, wah auratnya ya Rasulullah, bagaimana aurat kita ya Rasulullah? Nanti orang pada lihatin dong, gitu. Kata Rasulullah, saat itu tidak ada orang yang terpikir untuk orang lain. Semua mikirin dirinya. Lihat tuh. Itu kalau sampai begitu tegangnya luar biasa itu. Sampai nggak sempet ngelirik coba. Coba kalau tenang, pada ngelirik, waduh. Ya. Saat itu nggak bisa. Coba lihat tuh. Saking seremnya, digiring oleh malaikat. Wal malaikatu saffan saffa. Malaikat berbaris. Mau lari kemana? Orang semuanya lapisan malaikat semuanya dikumpulkan ke padang mahsyar. Makanya kita beruntunglah ya, orang beriman, beramal soleh ya, kita nikmati dunia yang halal, juga kita siapkan amal soleh supaya di dunia kita bagus, di akhirat kita bagus. Yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatu'minuna, sehingga kamu beriman bahwa ada nanti namanya hari di mana kita dibangkitkan lagi. Kalau orang PKI mengatakan mati ya mati udah, nggak ada azab, nggak ada pembangkitan. Kalau kita akidah Islam, di mana nanti ada saat kita dibangkitkan dari alam kubur. Disitulah tuh semuanya kita jadi ibadah. Kenapa? Karena ada yaumul hisab, hari di mana ada pembalasan. Sehingga ketika kita hidup di dunia kita hati-hati, ya, jangan sampai senang-wenang. Kenapa? Karena nanti ada hari pembalasan. Andai kata di dunia kita nggak bisa balas, di akhirat Allah perintahkan untuk membalasnya. Jadi supaya kita hati-hati, nanti kita bakal mati dan dibangkitkan lagi untuk dihisab. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Sampai sini ya. Kalau bunyi berhentilah ya. Nanti sambung lagi ya. Ya. Sambung lagi nanti ya. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويقرأ مسينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وسهلنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.